Baik ibunda hadirin jamaah sekalian, tema kita kali ini adalah mati tidak ada notifikasi. Mati tidak ada notifikasi. Mati apa sih? Mati adalah waktu di mana seseorang sudah tidak berhembus, sudah tidak bernafas lagi, jantungnya sudah tidak berdetak lagi, semua organ tubuhnya sudah tidak dapat bekerja lagi, dan dinyatakan bahwasanya beliau telah berpindah alam dari alam dunia menuju alam selanjutnya. Mati itu tak punya notifikasi. Notifikasi apaan sih notifikasi? Notifikasi itu pemberitahuan atau tanda, alamat. Notifikasi, kalau kita kayak buka WhatsApp ada notifikasi 5 pesan, celing. Kenapa kok ada notifikasinya? Itu pertanda bahwasanya kita dapat pesan baru. Enak nggak kalau kita punya notifikasi? Bu Fulana matinya 1 Januari 2019, ceting, ada notifikasinya. Enak nggak kira-kira? Bisa jadi stres, bisa jadi enak, bisa jadi kok cepat banget. Ibunda hadirin jamaah sekalian, kita mengatakan demikian. Kita mengatakan demikian karena rata-rata di antara kita qadarullah belum siap kalau pulang ke pangkuan Allah. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi di akhir-akhir tahun 2018 ini, Bunda. Pernah ada seorang laki-laki, dia parkir. Jadi itu parkirannya tuh kayak, dia kan parkir di lantai sekitar lantai 8. Itu tuh parkirannya kayak, kalau bisa kita bilang tuh kayak balkon gitulah. Itu bawahnya tuh langsung ambrol gitu. Lantai 8 atau lantai 6 gitu kalau nggak salah. Anak laki-laki ini mau parkir, set, belum sampai ke parkiran pojoknya itu, mobilnya mogok. Langsung dia kayak muring-muring, terus dia marah-marah, ini kenapa sih mobilnya mogok? Aduh, itu padahal parkir di depan lagi, masa gua harus dorong? Masa saya harus dorong nih sampai ke sana? Akhirnya dia pusing gitu. Nggak lama gempa bumi. Ketika gempa, itu balkonnya itu runtuh. Mobilnya tetap di situ. Terus kemudian dia yang tadinya muring-muring berubah, kalimatnya menjadi kalimat alhamdulillah, bersyukur. Ya Allah, ternyata ini toh yang engkau inginkan. Saya nih dibuat macet, ternyata nih mogok mobil saya karena ada tujuannya itu. Saya diselamatkan dari gempa bumi yang kalau boleh jadi saya parkir di tempat di mana parkir itu harus parkir mobil saya, pastinya mobil saya akan jatuh ke bawah. Saya pun akan langsung jatuh dari lantai 6 atau lantai ke-8 tersebut. Ibunda hadirin jamaah sekalian, kemarin juga ada tuh di berita, Pak Sony namanya, pegawai keuangan, di berita beliau kan take off pesawatnya itu dijadwal, ditiketkan 6.10, beliau sampai 6.20 terjebak macet. Ya Allah, nggak tahu harus sedih, nggak tahu harus bahagia. Beliau di satu sisi sedih. Kenapa sedih? Sedih karena teman-temannya 6 orang ada dalam pesawat. Bahagia ya, tapi nggak bahagia-bahagia banget. Kenapa nggak bahagia-bahagia banget? Ya karena masa kita berbahagia di atas penderitaan orang lain kan enggak gitu juga. Tapi satu peringatan yang pasti bahwasanya mati itu nggak ada notifikasinya, nggak ada pemberitahuannya, nggak ada tanda-tandanya. Kita mati seperti apa nanti? Wallahu alam. Adik kecil yang usianya berapa sayang? 3 tahun mungkin, atau 3,5 tahun mungkin, nggak menjamin itu anak yang nanti matinya belakangan. Bisa jadi beliau duluan ibunda, atau juga kita. Di antara kita kalau kita hitung siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, bukan berarti yang tua akan pulang ke pangkuan Allah lebih dulu, bukan. Dan bukan berarti yang muda juga nanti akan pulang belakangan, bukan. Quran surah 3 Ali Imran ayat 185 Allah telah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang namanya kematian itu pasti dialami setiap insan yang bernyawa. Maka satu hal yang harus kita ingat ibunda, kita manusia bernyawa. Ibunda semua bernyawa, saya bernyawa, dan kita pasti akan mati. Entah hari ini, besok, lusa, atau entah kapan, di hari yang tidak Allah tentukan dan kita tidak tahu harinya kapan. Tapi yang harus diperhatikan adalah apakah sudah bersiap-siap diri ini
untuk pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya ibunda, ada orang sudah tahu dia pasti bakal mudik ke Solo. Sudah tahu dia pasti bakal mudik ke Solo. Misalkan tahun depan mudiknya, tapi dia pasti tahun depan di kira-kira bulan Syawal di tahun depan dia udah pasti mudik ke Solo. Orangnya nih orang dari katakanlah Jawa Barat, yang paling Jawa Barat misalkan. Jawa Barat ke Solo kan butuh waktu yang cukup lumayan lama. Kalau naik kendaraannya harus di-prepare, mobilnya harus di-prepare. Alangkah sangat kerdilnya kalau manusia tahu bahwasanya beliau akan pulang kampung ke Solo, tapi beliau nggak mipil siap-siap dari sekarang. Ada gerusa-gerusu, ibunda, kalau gerusa-gerusunya di dunia masih aman deh. Kenapa? Baru sekedar dunia. Tapi kalau gerusa-gerusunya ke pangkuan Allah, misalkan kita diwafatkan hari ini sedangkan tadi pagi kita bermaksiat, atau kita diwafatkan besok pagi sedangkan tadi malam kita bermaksiat, na'udzubillahi min dzalik. Ibunda hadirin jamaah sekalian, maka yang pertama pegang teguh tadi Quran surah 3 Ali Imran ayat 185, bahwa setiap kita itu pasti mati, dan kematian itu nggak punya notifi. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan, nggak ada tanggalnya, nggak ada jamnya, nggak ada waktunya. Kalau waktunya mati. Ibunda tahu tetangga kami baru meninggal, semoga Allah menjaga beliau. Mbah Makhori rahimahullah, Mbah Makhori beliau meninggal tadi malam jam 12 malam. Sebelumnya sehat-sehat aja tuh, sebelumnya enak-enak aja. Sebelumnya saya lewat depan rumah beliau masih monggo kayak gitu aja. Alhamdulillah kami melihat begitu sehat di diri beliau. Tapi qadarullah, kalau Allah bilang waktunya pulang. Dan nggak butuh sakit ya ibunda. Mati itu nggak butuh sakit. Mati itu nggak butuh tanda-tanda harus tua, nggak. Mati itu bisa kapan aja. Mati bisa dengan berbagai macam cara. Kalau Allah sudah panggil, wahai hambaku, kamu pulang ke pangkuanku ya, pulang ke pangkuanku. 3 ini sekarang kita sudah alami. Pertama, dari laut sudah tsunami, Allah ingatkan kita. Dari darat sudah dengan gempa bumi, Allah mengingatkan kita. Dari udara sudah, itu pesawat Allah masih mewah ibunda, masih baru ibunda, masih bagus ibunda. Tapi kalau Allah berkehendak lain, bahkan pesawat yang baru pun bisa terjatuh. Tapi semoga Allah berikan wafat-wafat yang husnul khatimah bagi para korban. Amin ya rabbal alamin. Ini bunda hadirin jamaah sekalian, harus banget kita belajar. Cukuplah pelajaran dari orang lain itu menjadi pengingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita ngelihat orang lain punya pelajaran kayak gitu terus kita nggak bersiap-siap. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, sungguh orang beriman itu tidak akan masuk ke lubang yang sama dengan kesalahan yang sama 2 kali. Enggak, cukup 1 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda hadirin jamaah sekalian, kita melihat ada orang-orang yang begitu sedihnya ditinggalkan oleh keluarga yang kemarin mungkin menaiki pesawat tersebut. Bukankah itu sebagai pengingat buat kita? Sedih, iya jelas dong. Siapa sih yang nggak sedih? Tahu-tahu kita pengennya tuh beliau selamat berangkat, selamat sampai tujuan. Siapa yang nggak pengen beliau selamat? Tentu kita semua pengen selamat. Tapi hal yang demikian ini kalau terjadi, semua harus kita ucapkan yang Rasul sabdakan dalam hadis yang sahih, qadarullah wa masya'a fa'ala. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah telah mentakdirkan sesuatu. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu, maka itulah yang akan terjadi. Dalam hal ini kita dapat pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah supaya kita segera bersiap-siap tanpa menunda-nunda menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nggak usah ditunda-tunda ibunda. Pakai jilbab sekarang, pakai jilbab. Nggak usah ditunda-tunda, sekarang ngaji, Nggak usah ditunda-tunda, mau baca Quran sekarang. Nggak usah ditunda-tunda. Termasuk satu hal keburukan adalah ketika seseorang menunda-nunda kebaikan sampai nanti di akhirat dia nyesal dengan saya menyesalnya karena menunda kebaikan. Menunda kebaikan itu ibunda berarti kita sedang mengkosongkan waktu kita untuk dekat dengan kebaikan. Dalam Islam kita cuma punya 2 pilihan, baik atau buruk. Di tengah-tengahnya ada namanya
samar-samar atau syubhat. Yang baik dan yang buruk, kalau kita nggak dekat sama yang baik, biasanya kita akan dilenakan atau dilalaikan dengan hal yang buruk. Kalau kita menjauhi yang buruk, biasanya kita merapat kepada yang baik. Kan rumusnya gitu dalam Islam. Kita nggak lagi baik nih, berarti kita sedang lalai. Kalau kita menjauhi keburukan, insya Allah kita berada dalam kebaikan.